Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Otomotif Channel. Sore ini kita kedatangan Honda Speci teman-teman. Jadi Honda Speci ini model yang terdahulu ya. Jadi termasuk motor yang tangguh juga teman-teman. Tapi permasalahan di sini teman-teman, suara berisik di bagian head silinder ya. Jadi kebetulan motor ini sudah kehabisan oli teman-teman. Dan kehabisan oli pas dia artinya dia mati, macet di saat dipakai terus tiba-tiba macet gitu ya. Ternyata setelah dicek olinya habis teman-teman. Dan setelah diisikan oli baru ternyata timbul suara berisik. Sebenarnya bukan setelah diisikan oli baru teman-teman ya. Seandainya dia langsung dihidupkan itu saat itu dan bisa hidup ya, kemungkinan langsung berisik. Jadi kebetulan saja setelah dimasukkan oli baru, jadi motornya bisa di starter. Karena kalau sebelum dimasukkan oli, motor ini tidak bisa di starter teman-teman ya. Jadi permasalahannya suara berisik ya, dan oli cepat habis teman-teman. Yang paling bahayanya oli cepat habis. Jadi menguras kantong juga nanti ya. Bisa sebulan itu 2 kali kita ganti oli. Itu keluhan dari ustaz pemilik motor ini ya teman-teman. Kebetulan ini ustaz kita. Oh ya, di sini juga teman-teman, selain suara berisik ya, tapi motor ini tidak ngasap. Ya, sekarang kita tes. Kita tes sekarang suaranya seperti apa ya teman-teman. Dan ya, motornya juga susah hidup teman-teman ya. Di pagi hari itu susah dia hidup. Apalagi seandainya yang hidupin motor ini cewek ya. Waduh, ini itu bahkan bisa ngeluh dia ya. Tapi kebetulan ini ustaznya juga badannya kekar tadi ya, gampang saja hidupnya ya gitu. Kita tes ya suaranya seperti apa teman-teman. Kita pakai starter kaki ya. Ya, ini karena memang udah saya panasin tadi makanya dia agak cepat hidup ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa dengar ya, suaranya berisik sekali. Dan gasnya juga nggak spontan ya, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan tangan saya ya. Tuh. Jadi ini kemungkinan prediksi saya ini sensor TP-nya yang terlalu kotor atau gimana ya. Kita periksa aja nanti. Tuh. Tuh ya, suara mesinnya teman-teman. Suaranya ngeletek, berisik, tapi di bagian knalpot nggak ada asap ya. Tapi tetap ini teman-teman prediksi kami ya, kalau penyakit yang seperti ini di motor itu biasanya pistonnya lecet ya, karena memang kehabisan oli itu efeknya ke sana ya teman-teman. Lecet di bagian piston atau di boring silindernya ya, di linernya itu, ataupun di bagian sepatu klepnya atau camnya juga bermasalah. Tapi nanti kita lihat aja setelah kita bongkar ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buka ya dulu di bagian ini. Oh ya, kalau kebetulan di bagian kalau motor matic ya, seperti Speci ataupun sejenisnya ya teman-teman. Intinya motor-motor matic ini, jadi harus kita pisah dulu mesin dari rangkanya ya teman-teman. Kita pisah ya, jadi kita buka ke belakang gitu ya teman-teman. Kita buka dulu ya. Baik teman-teman. Ini penampakan motor Speci yang sudah kita buka itu ya. Jadi ini mesinnya di belakang seperti ini. Jadi khusus untuk motor matic teman-teman memang harus kita buka ya di bagian mesin. Seandainya kita membuka blok silinder ataupun head silindernya ya. Jadi di sini teman-teman ya, penampakannya seperti ini ya, kelihatan jelas. Kalau di o-ring tutup klep ini ya, artinya karet yang ditutupnya ini jelas sudah pasti sudah kalah ya begitu, artinya udah mengeras. Jadi olinya keluar seperti ini ya teman-teman. Mungkin kemungkinan ini penyebab, salah satu penyebab juga olinya cepat habis ya, karena memang motor ini tidak ngasep, keluhan yang punya motor ya. Cuman karena memang ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, di headnya ini, tutupnya ini, waduh parah. Terus di bagian ini ya teman-teman, terlihat throttle bodinya, masya Allah, ini udah parah ya teman-teman.
bahkan lubangnya sudah tidak ada yang kelihatan ya. Jelas ini akan kita full service ya, di throttle bodinya juga ya. Sensornya apa di ISC nya coba kita lihat. Kita lihat di sini ya teman-teman. Bahkan ISC nya nggak bisa kebuka teman-teman, tuh saking, nah tuh parah. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau ujung ISC ini banyak kotoran ya seperti ini. Jadi ini secara awamnya ya, kalau kita mengecek apakah throttle body kita bersih atau kotor, atau masih bersih ya gitu, ataupun sudah kotor. Jadi kalau di ujung ISC ini seperti ini sudah kelihatan kotor sekali, banyak kotoran yang gini, berarti ini menandakan throttle body kita wajib dibersihkan teman-teman ya. Di ini juga kita servis, kita buka, kita periksa ya. Jadi urutan-urutannya teman-teman, pertama ya kita buka dulu di knalpotnya sudah kita buka. Pertama tentu kita buka di cover yang plastik-plastik ini ya teman-teman. Kita buka semua, baru kita buka tutup satu persatu, termasuk dari tutup depan. Lalu kita longgarkan busi. Jadi kalau kita tidak longgarkan busi dulu teman-teman, nanti susah di waktu kalau sudah dibuka ya. Jadi pertama itu plastiknya ini kita buka, lalu tutup kopnya ini ya, atau headnya ini. Oke teman-teman, setelah kita buka cover yang plastiknya teman-teman, yang ini ya, untuk cover bloknya. Jadi itu fungsinya ya, sangat penting itu teman-teman. Jadi itu berfungsi untuk menahan udara yang dari kipas yang di magnet ya teman-teman. Jadi itu menahan udara supaya udara itu tetap di bagian blok silinder ini ya. Jadi tetap menjaga kedinginannya lah begitu ya teman-teman. Jadi kalau kita lepas itu kayak motor-motor balap itu ya begitu teman-teman, itu biasanya mesin akan lebih cepat panas dan membawa dampak-dampak yang buruk bagi mesin begitu ya, termasuk oli cepat habis dan performa mesin juga kurang enak kalau udah panas ya. Jadi maaf teman-teman, saya masih batuk pilek sedikit ini, tapi demi teman-teman subscriber saya tetap bekerja untuk membuat video-video yang terbaru. Silakan Yang. Jadi pertama itu kita buka yang ini teman-teman, buka ya yang ini, tutupnya lah begitu ya. Lalu kita longgarkan busi dan sensor-sensor, termasuk sensor EOT dan sensor O2 ya. Sensor O2 dibuka juga Yang. Sensor O2 ini teman-teman, kita bisa gunakan kunci busi GL ya. Kunci busi GL Pro atau Tiger itu sama ya teman-teman. Jadi letaknya di sebelah kanan di bawah busi ya teman-teman. Itu untuk sensor O2. Nah, jadi yang itu. Dan untuk sensor yang kiri ini teman-teman, ini adalah sensor EOT ya. Jadi ini untuk mengetahui temperatur oli. Jadi ini juga kita buka, kita gunakan di sini kunci ring 17 ya teman-teman. Ya kebetulan udah kita longgarkan tadi. Karena kalau udah nanti terbuka teman-teman, susah kita buka ya. Kalau udah terbuka headnya ini ya. Jadi kita buka dulu, atau kita asal longgarkan sedikit aja enggak masalah. Ya, untuk baut gear timing ini teman-teman ya, untuk baut timingnya ini. Jadi kita buka dulu karet yang di ini ya. Karet yang ini teman-teman. Jadi karet yang ini teman-teman kalau sudah keras ya seperti ini, bisa teman-teman lihat ya tuh. Karena dia sudah keras tuh, dia jadi patah dia. Seharusnya kalau karet kan enggak patah ya. Tuh teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini menandakan sudah wajib ganti teman-teman. Udah minta ganti ini ya. Jadi ini kita ganti karetnya. Kebetulan kalau untuk Scoopy, Vario dan lain-lain, untuk Honda biasanya itu banyak sekali dijual di pasarannya. Di bengkel-bengkel kecil juga ada. Termasuk di bengkel saya juga ada ya begitu teman-teman. Dan ini untuk pembukaan ini teman-teman, kita longgarkan yang karet tensionernya dulu. Cuman nanti setelah kita longgarkan baut ini ya teman-teman. Jadi ini yang menghandle ini adalah mekanik kita, Bang Ijang. Jadi ini punya dua nama teman-teman ya. Perkenalkan, Bang Ijang Connect namanya satu, dan
kemarin dia ganti namanya Bang Mandra Were. Oke teman-teman. Oke, jadi langsung ke intinya lagi. Kita getok sedikit. Untuk membukanya kita getok pakai kunci T ya teman-teman. Nah, begitu. Jadi seperti itu ya. Di atas sudah ya dong. Nah, begitu teman-teman. Jadi untuk setelah longgar ini teman-teman bisa kita longgarkan di rantai kamratnya ya. Jangan lupa sediakan wadah teman-teman ya, agar baut-bautnya ini tidak tercecer ya teman-teman. Untuk pelonggaran rantai kamratnya teman-teman kita putar ke kanan ya, seperti ini ya, sampai dia longgar. Jadi kalau dia tidak longgar dia agak sulit dia kebuka dari camnya ya. Oke, jangan buka. Jadi kita ini kita bikin videonya agak panjang karena memang kita lebih detail untuk memberitahu teman-teman pemula ya terutama. Jadi urutan-urutannya atau langkah-langkah membukanya seperti apa ya. Oke. Jadi kalau sudah dilonggarkan rantai kamratnya teman, ini gampang jadinya kebuka. Gampang sekali dibuka jadinya ini. Tuh ya. Kalau belum dilonggarkan ini agak sulit ya teman-teman. Seperti ini. Sekarang untuk baut yang ini perlu juga ya, yang dua ini. Jadi ini sampai nggak kelihatan, sikat kawat. Sampai nggak kelihatan bautnya ya. Jadi perlu sikat kawat seperti itu teman-teman. Jadi nggak bisa pakai sikat gigi. Kita pakai satu truk juga sikat gigi nggak bisa bersih itu teman-teman. Jadi setelah bersih kita sikat seperti ini teman-teman ya. Jadi kita buka pakai kunci T aja kalau yang ini ya, baut yang dua ini. Karena kalau tidak kita longgarkan ini tidak bisa kita buka teman-teman. Pakai kunci T 10 ya. Oke, langsung mur yang 4 jang. Langsung mur yang 4 ini teman-teman ya. Mur bautnya, mur bloknya ya, atau baut blok kita bilang gitu. Jang. Sekarang kita buka baut yang 4 ini, mur yang 4 ini ya teman-teman. Oke. Ini biar lebih cepat aja ya teman-teman. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di squeeze-nya ini atau di ruang bakar ini ya, sangat parah teman-teman. Di kerak, terlalu banyak kerak sudah di sini ya, otomatis bocor kompres itu pasti. Dan ini memang harus kita bersihkan, kita skir klep ya. Untuk blok silinder, sekarang kita lihat ya. Kita lihat di sini teman-teman, ternyata memang sudah lecet parah ya di blok silinder ini ya, di bagian atasnya. Di bagian atasnya ini teman-teman kelihatan ya, kelihatan jelas di sini dia udah parah lecetnya. Jadi ini jelas udah wajib kolter ini teman-teman ya. Dan kita lihat di pistonnya.
Kita lihat di pistonnya ya teman-teman, di sini udah parah ya, udah parah banget ini, sampai udah kelihatan udah 1 milian mungkin ini yang rusak. Jadi ini udah wajib ganti teman-teman, wajib kolter ya. Kita lihat di sini apakah pernah di kolter duluan atau tidak. Oh ya, untuk Scoopy, untuk spesi ya, untuk spesi yang tipe yang ini teman-teman, ini bisa di kolter ya, bisa di kolter. Jadi dia nggak pakai blok di hasil ya. Jadi ini bisa di kolter, jadi lebih biayanya lebih murah ya teman-teman. Kalau yang pakai di hasil biasanya kita ganti blok dan pistonnya, otomatis itu menambah biaya. Kalau kita lihat nih memang udah motor ini udah dibongkar duluan ya, karena bekas lem ini. Proses berapa Jang? Oh ini udah proses 25 ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, udah Jang, udah kelihatan ya. Ini proses 25 teman-teman. Jadi kita kolter ke oversize 50 aja teman-teman, masih bisa ini. Jadi setiap satu langkah, satu step kolter itu teman-teman, selisihnya itu 0,25 teman-teman ya, 0,25 mili. Jadi kita lihat, kalau kita lihat kedalaman di bagian liner blok ini masih bisa di kolter ke 50 ya, oversize 50. Oke teman-teman. Jadi sekarang kita buka pistonnya, lalu kita bawa ke tukang bubut ya, tukang kolter. Karena memang di bengkel kami masih belum punya yang mesin bubutnya, mesin kolternya ya. Mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat kita bisa mengadakan ya. Jadi ini penampakan pistonnya teman-teman ya, ini sudah parah. Ini yang bagian atasnya. Dan di bagian bawahnya, oh ya ini bagian atas ya teman-teman. Kita lihat di tulisan ini in, berarti ini yang atas. Ini parah. Ini juga ya, kemungkinan ini jarang diganti olinya ya, atau gimana ya. Tapi kalau kita lihat di sini memang ada bocor tadi di depan itu ya, di tutup head itu teman-teman. Kebocoran yang ini kemungkinan itu yang membuat olinya cepat habis ya. Jadi sampai-sampai yang punya motor mungkin lupa begitu ya kalau olinya habis. Dan yang ini teman-teman, jelas kalau di head ini kita skir klep ya, kita bongkar dan kita skir klep. Bongkar dulu nih, kita skir dulu baru kita bawa nanti. Untuk pembukaannya ya, sini aja biar teman-teman bisa lihat dengan jelas lah begitu ya. Lanjut Jang. Langsung. Baik teman-teman, untuk pembukaan komponen-komponen yang di head ini ya, jadi harus kita camnya ini harus kita putar sampai bebas mini ya, begini ya, sampai main bebas kiri kanan, baru kita gampang membuka pen di pelatuk klep ini. Jadi kalau masih nggak bisa berputar ya, otomatis artinya nggak bisa bebas begini, otomatis ini akan sulit sekali dibuka. Dan kita gunakan baut kecil seperti ini, baut 8. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kita tarik dia pakai baut. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lihat di bagian cam, apakah camnya lecet juga atau tidak ya teman-teman. Kita lihat. Ternyata camnya masih aman, masih bagus ya. Jadi positif. Kita lihat di sana itu, kita lihat di bagian piston aja yang rusak ya. Dan untuk di pelatuk klep teman-teman, nanti diperhatikan ya. Di sini ada kode I dan kode E ya teman-teman. Ini maksudnya in dan E ini maksudnya X ya. Jadi ini untuk klep masuk dan ini untuk klep keluar atau klep api. Ini untuk klep minyak ya. Oke teman-teman, sekarang lanjut buka di klepnya Jang. Untuk pembukaan klep ini teman-teman, kita gunakan lap ya seperti itu. Kita gunakan lap seperti ini. Lalu kita taruh di bagian squeeze ini teman-teman, di lubang squeeze ini atau di ruang bakar ini ya, seperti ini. Jadi itu sebagai pengganjal klep ini ya, supaya nggak rusak. Jadi jangan ganjal pakai besi atau apa ya. Oke, jangan. Terus ini kita gunakan bekas kunci busi ya, atau bisa pakai apa-apa, yang penting pipa juga bisa. Tapi ini kebetulan ada di bengkel bekas kunci busi, jadi ini kita pakai ya. Kita
kita getok sedikit. Jadi untuk ini teman-teman, kunci busi ini atau pipa, seandainya teman-teman pakai pipa, ini perlu kita taruhkan kertas ya di dalam seperti ini tuh. Jadi ini maksudnya teman-teman supaya kuku klep ya, mana Jang? Supaya kuku klep ini teman-teman nggak mental ya. Seandainya mental pun tertahan oleh kertas itu ya. Dan sekali getok pun udah bisa ya teman-teman. Coba buka Jang. Lihat teman-teman, bisa lihat ya, di daun klep ini udah sangat parah teman-teman itu ya. Udah sangat parah, dan ini harus kita bersihkan dan kita skir klep ya teman-teman. Setelah kita bersihkan ya headnya ini teman-teman ya, jadi portingnya ini, lubang-lubangnya udah kita bersihkan, kita amplas, kita korek ya yang kerak-keraknya tadi itu. Jadi ini udah bersih teman-teman ya, kelihatan sekarang sudah plong lubangnya ya. Sekarang kita bersihkan ya teman, kita skir ya teman-teman. Jadi ini kebetulan untuk dudukannya udah kita buat seperti ini ya, biar gampang untuk pengerjaan ya, seperti ini teman-teman. Kita mulai dari klep in aja ya. Jadi yang namanya skir klep itu ya teman-teman pemula, jadi ini di bagian ini ya teman-teman, bagian daun klep ini dan setting klep ini kita akan meratakan ya. Kita akan meratakan setting klep ini dengan daun klep ini teman-teman, supaya pas dia ya. Jadi kita ibaratnya kita amplas lah begitu ya, tapi kita gunakan amplas paste atau amril ya, kita sebutnya begitu. Untuk tahapan-tahapan amril ini teman-teman, ada dua jenis ya, ini ada yang fine atau yang lebih halus ya, dan ini yang lebih kasar untuk yang coarse. Jadi kita pakai yang halus saja, karena biasanya kalau yang coarse ini kalau kita ganti klep ataupun ganti setting klep ya, nanti karena terlalu habis dia kalau kita langsung pakai yang itu. Jang, hantam Jang. Ini akan dieksekusi sama Bang Ijang. Lewat sini Jang, ini biar pas. Pakai yang halus ya. Jadi ini teman-teman, kalau sistem yang kita pakai di sini itu kita menggunakan bor ya, tapi kita menggunakan bor yang model gini teman-teman, yang model bateri, yang cas, jadi tidak terlalu kencang, dan juga ada tempat pengaturannya ya. Jadi kalau untuk yang bor biasa itu biasanya lebih kencang, dan kalau terlalu kencang teman-teman nanti daun klep itu dan setting klep ini panas, jadi itu yang rusak nanti ya, lecet ya jadinya. Jadi kalau kita menggunakan bor untuk skir klep ini teman-teman, ada ini selang yang udah kita pasang ya, kita sambung. Ini juga bekas batang klep ya teman-teman. Jadi ini kita sambung menggunakan selang ya, supaya seperti ini ya, itu. Jadi klepnya berputar. Jadi kalau yang manual itu kita pakai tangan teman-teman ya, ataupun kita pakai lewat atas di sini itu. Cuman karena lebih gampang lewat bawah ya, kita pakai lewat bawah aja. Jadi kecepatan yang kita pakai itu yang standar aja teman-teman ya, pelan-pelan, yang penting bagus ya hasilnya. Jadi kita naik turunkan ya teman-teman. Jadi di sini kita teteskan bensin teman-teman ya, seperti ini. Jadi ini fungsinya bensin ini teman-teman supaya agak licin ya, dan amril itu tetap di tengah batang, tetap di tengah daun klep ini ya. Untuk penyekuran klep ini ya, atau kalau di sini kita bilang sekur klep teman-teman. Untuk penyekuran klep ini waktunya itu tidak kita tentukan teman-teman ya. Yang penting dari suaranya itu kedengaran kalau sudah halus ya.
Kalau sudah halus teman-teman, berarti itu menandakan sudah cukup. Jadi tidak perlu terlalu kencang ya teman-teman, karena terlalu kencang nanti dapat merusak daun klep dan setting klep ya. Jadi catatan teman-teman, kalau kita pakai bor jangan terlalu kencang, dan jangan lupa menambahkan bensin supaya tidak terlalu panas ya. Itu jadi catatan. Jadi kalau panas nanti itu yang membuat lecet, itu yang rusak. Jadi tidak bisa berhenti, dia rembes nanti. Jadi teman-teman, ini maksudnya adalah supaya kompresinya itu tidak bocor ya. Tidak bocor dari celah-celah daun klep ini. Jadi itu makanya kita lakukan spur klep. Karena kalau sudah bocor kompres di sana teman-teman, otomatis power motor itu akan berkurang, tenaganya jelas akan berkurang ya, dan kemungkinan akan susah sekali hidup motornya. Jadi untuk skir klep ini teman-teman, tidak kita tentukan waktunya ya, sampai suaranya itu halus. Jadi kita dengar suaranya, kalau dia halus berarti sudah ambernya itu sudah lembut ya begitu. Artinya udah nggak bisa, udah nggak ngegigit lagi lah gitu ya, nggak makan lagi dia. Oke, jangan cek. Udah cukup. Kalau terdengar itu udah suaranya halus teman-teman. Jadi akan kita cek, kita bersihkan, lalu kita tes. Kuas. Jadi ini teman-teman kita bersihkan ya seperti ini, ataupun kita kuas ya. Kalau kita rasa sudah bersih teman-teman ya, ini kita lap sampai kering ya teman-teman, kita lap sampai kering. Lalu kita tes menggunakan bensin juga teman-teman. Jadi kalau ada rembesan di celah-celah klep ini atau celah daun klep ini, berarti masih butuh diskur lagi. Tapi kalau rembesannya hanya sedikit sekali teman-teman, biasanya kami menggunakan autosol ya, ataupun kit metal polish ya di sini, atau sejenisnya ya. Bahkan ada subscriber kita juga yang bilang saya pakai odol katanya. Tapi saya nggak pernah nyoba ya pakai odol ataupun kompor, saya nggak pernah nyoba, karena yang biasa kami pakai itu autosol dan kit metal polish ya. Sekarang untuk pengetesan ini teman-teman ya, untuk pengetesan ini lap juga yang satu itu yang klep X nya juga. Jadi sebelum kita tes teman-teman ya, pastikan daun klep ini, atau klep sudah kita bilang gitu ya, pastikan klepnya ini udah bersih ya, bersih di sini dan udah kering, dan di setting klepnya juga sudah bersih dan kering. Lalu sekarang kita pasang ya, kita pasang seperti itu, pegang menghadap atas ya, ditekan dengan jari, dengan ibu jari teman-teman, ditekan dengan ibu jari, lalu kita kocorkan bensin lewat sini ya, lewat lubangnya ini. Kita tes sekarang. Jadi ini tidak perlu terlalu banyak teman-teman, tidak nyampe 1 liter ya. Kalau 1 liter nanti ya sia-sia juga ya. Jadi kita angkat seperti ini, kita angkat ya, oke, lalu dibuang. Jadi itu maksudnya agar bensin itu mengenai batang daun klep itu ya teman-teman. Gimana Jang? Ada rupanya bocor atau enggak? Aman. Gimana? Aman. Nah, ternyata mekanik kita bilang aman teman-teman ya di sini. Oke, jadi begitu ya caranya teman-teman untuk skir klep. Begitu juga untuk perlakuan yang di klep X ini teman-teman, sama ya, sama perlakuannya dengan yang di in ini. Jadi kalau dia ada rembes sedikit teman-teman, rembes sedikit sekali misalnya, kita pakai autosol ataupun kit metal polish ya. Tapi kalau sudah aman seperti ini ya nggak usah kita skir lagi ya menggunakan autosol ataupun apa. Dan untuk perlakuan yang di klep X ini juga sama. Oke teman-teman, setelah kita skur ya, sudah selesai kita skur klepnya yang dua-duanya ini teman-teman. Jadi untuk klep X nya ini memang sengaja kita tidak bikinkan videonya, artinya kita tidak lanjutkan karena memang sama prosesnya dengan yang klep in kemarin ya teman-teman. Jadi di saat kita pasang ini teman-teman, kita jamin atau kita pastikan ya,
di setting klepnya ini sudah bersih, dan di batang klep ini juga udah bersih teman-teman ya. Lalu untuk cara kami di sini ya, biasanya kalau ukuran motor yang udah lama seperti ini, seal klepnya pasti kami ganti karena memang sudah mulai mengeras ya teman-teman, seperti ini. Seal klepnya sudah mulai mengeras, jadi wajib kita ganti. Oke, jadi sebelum kita pasang kita ganti dulu seal klepnya. Tang. Jadi seperti ini teman-teman. Mau dicungkil pakai obeng boleh, mau pakai tang juga kayak gini boleh. Jadi ini kenapa harus kita ganti, karena memang karena dia terlalu dalam teman-teman, jangan sampai nanti jadi kerjaan ya di belakang hari. Nah, kalau ada yang ngeluh lagi kan nanti kita buka lagi jadinya ya. Sekarang untuk pemasangan klepnya, kita taruhkan lap di sini ya teman-teman. Jadi kita taruh di ruang bakar ini atau di squeeze ini untuk mengganjal klep ini teman-teman ya. Kenapa harus pakai lap? Supaya lebih aman ya, biar jangan merusak batang klep ini atau daun klepnya. Ini kita injak sedikit teman-teman seperti ini ya. Lalu kita pasangkan per, retainer dan kuku klepnya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Retainer, kuku klep ya, seperti ini. Jadi cara memasangnya itu teman-teman, kita gunakan di sini ya, biar saya zoom ya biar lebih jelas. Cara memasangnya ini biar lebih cepat ya, itu kita gunakan karet seperti ini teman-teman ya, karet ban bekas ban dalam ya. Lalu kita tekan jang. Kita tekan menggunakan kunci T ya, kunci T12 ataupun 14. Stop. Oke sekali. Teman-teman bisa lihat ya, sudah terpasang dengan sempurna. Artinya tanpa tenaga yang besar ya teman-teman, ini sudah selesai. Begitu juga yang kiri, yang X-nya ya teman-teman. Jadi tidak perlu kita pukul ataupun pakai alat-alat khusus ya. Jadi ini cara yang paling murah meriah dan cepat ya teman-teman. Oke ya. Sebenarnya ini walaupun kita sendiri aja masangnya bisa ya teman-teman. Tapi karena memang ada Bang Ijang di sini ya, kita suruh Bang Ijang juga. Buka dulu ya. Oke sekali. Jadi ini perlu harus benar-benar menekan daun klep yang di bawah ya teman-teman, supaya saat ditekan nanti pernya, klepnya itu tidak ikut turun ya. Oke, ternyata sudah selesai ya teman-teman. Sekarang untuk selanjutnya kita pasang pelatuk klep ya, pelatuk klep atau RRA bilangnya orang di sini ya, atau rocker arm ya. Di sini teman-teman ada I dan E. I ini adalah in, E ini adalah X ya. In artinya masuk dan X artinya keluar teman-teman ya. Berarti yang in ini untuk klep minyak ya teman-teman. Di sini gitu ya, dan X di sini. Oke, tapi sebelumnya kita pasang camnya dulu. Oli jangan lupa kita kasih oli dulu teman-teman, pelumas ya. Jadi ini manfaatnya agar rollernya atau bearingnya ya, atau klaharnya lebih awet nanti. Oke, seperti ini teman-teman. Kita pasang ya. Posisi pemasangan ini teman-teman ya, perlu teman-teman saya buka lagi ya, yang lebih jelas.
Jangan lupa tanda yang ini teman-teman ya, tanda gundukan sedikit yang ini menghadap ke atas ya, begitu, seperti ini. Jadi nanti saat pemasangan sepatu klep atau pelatu klep ini posisinya seperti ini. Jangan lupa yang in itu minyak ya. Jadi ini khusus untuk teman-teman pemula ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman senior jelas sudah di luar otak lah ya. Jadi kenapa harus dia perlu teman-teman perhatikan di sini ya. Kenapa harus yang I di in dan E di X ya teman-teman? Karena di sini ada perbedaan di bagian pelatu klep ini teman-teman ya. Perbedaannya di sini adalah ada gundukan di sini. Ya. Ya ini gundukan yang di sini teman-teman, yang di X ini ya. Ini adalah berfungsi untuk dekompresi ya. Kalau ini, jadi kalau terbalik berarti ini nggak berfungsi. Ya seperti ini teman-teman. Panjang. Untuk pinnya ini teman-teman tentunya kita kasih oli. Sama dengan lubang yang di pelatu klep juga kita kasih oli ya teman-teman. Deratnya yang menghadap keluar ya. Lalu kita dorong pakai apapun boleh ya, seperti ini ya. Untuk pemasangan komponen yang di head sudah selesai ya, ini teman-teman sudah selesai. Jadi tinggal kita pasang bloknya ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman kebetulan sudah kita lakukan polter ya. Jadi di sini sekarang sudah baru, sudah kelihatan baru ya, karena sudah benar-benar halus yang ini teman-teman. Jadi selisihnya di sini kita gunakan yang KPY ya, yang piston KPY. Jadi piston KPY itu sama dengan piston KZL ya, kodenya kemarin Jang ya. Yang ini di kodenya ini KZL teman-teman ya, yang ini tuh kodenya KZL. Jadi dia sama, bentuknya juga sama, cuman kodenya aja yang beda. Jadi ini pemakaian bit lama ya kalau KPY. Di sini kita gunakan yang dari NPP teman-teman. Jadi kita pakai produk yang dari NPP teman-teman, termasuk piston dan ringnya ya. Jadi ini kualitasnya juga luar biasa, bagus. Untuk pemasangan ring, biasa kalau di Honda itu kami menggunakan yang rumus in X in ya, kita bilang sebutnya begitu, karena ada ring di sini teman-teman, ada 5 jenis ya, yaitu ring oli. Yang pertama ini ring oli yang model spiral ya, ini salah satu ciri-cirinya. Lalu yang kedua itu ring spacer yang tipis-tipis ini ya, dua jenis. Nah, dan ada ring kompres 1 dan ring kompres 2. Jadi kita bilang 5 jenis ya, 5 ring ya. Oke. Jadi untuk pemasangan yang pertama yaitu ring oli atau ring distribusi oli, kita bilang begitu ya di sini. Kita pasangnya seperti ini tuh teman-teman. Jadi in, dia di posisi in ya, sambungannya ini di posisi in teman-teman, yang ini maksud saya ya, di posisi in. Lalu ring spacernya ini kurang lebih 45 derajat atau nyilang ya, nyilang kayak kali begitu ya, atau X ya teman-teman, begitu. Jadi kurang lebih di sini 1 dan di sini 1. Ya. Oke, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Pertama ring oli di in, terus lalu ring spacer 1 di belakang sini.
Ini spacer 2 di depan. Kurang lebih dia kali ya, kalau kita seandainya kita tulis pakai spidol itu kali di sini, berarti di sini 1, di sini 1 ya. Lalu ring kompres 1 dan ring kompres 2. Lalu ring kompres 1, ring kompres 2 di sini cara membedakannya teman-teman. Kalau ring kompres 1 itu dia lebih halus ya, lebih halus, kilat, dan kalau kita giniin di bagian dalamnya ini agak tirus ya. Agak tirus, dia nggak tajam. Tapi kalau ring kompres 2 itu dia kusam seperti ini. Lalu kita giniin agak tajam ya di sini. Dan biasanya lebih tebal ya teman-teman, seperti ini. Ini kalau ring kompres 2 ini biasanya lebih cepat patah teman-teman. Jadi hati-hati cara masangnya ya. Ini letaknya di X ya. Jadi kita satu persatu kita taruh di ring rel yang pertama dulu, lalu kita turunkan lagi seperti ini. Ya. Berarti dia udah in X. Nah, lalu kita ring kompres 1 ke in lagi. Oke, untuk posisinya teman-teman ya, usahakan hurufnya ini menghadap keluar ya teman-teman, huruf yang di ring ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di rumah atau di bengkel, ada huruf di ring piston ini itu menghadap keluar. Ini ke in lagi ya teman-teman, seperti ini. Sekarang sudah selesai pemasangan ring piston, itu in X ya, X untuk nomor 2, dan ring olinya di in lagi. Berarti dia saling silang jadinya teman-teman. Ini kemungkinan untuk ngebulnya itu lama ya, mungkin tahunan atau mungkin 2-3 tahun baru dia bisa geser. Memang secara logika ini akan bergeser terus menerus. Secara apa? Bergeser sedikit demi sedikit gitu teman-teman ya. Jadi dia nggak mungkin akan diam segini. Pasti dia bergeser sedikit. Jadi untuk menjaga ketemunya itu ya, ketemu antara sambungan ini, jadi kita pasangnya itu in X in ya teman-teman. Oke, sekarang untuk pemasangan kancingannya atau klipnya ya. Kita di sini biasa nyebutnya itu kancingan. Klip juga nggak masalah. Tergantung penyebutan di masing-masing daerah karena begitu beda-beda ya. Jadi kita pasang yang sebelah dulu teman-teman. Kita pasang sebelah dulu, misalnya sebelah kiri mau kita pasang. Boleh, mau sebelah kanan juga tidak masalah ya. Manapun, intinya sebelah dulu baru kita pasang yang sebelahnya lagi. Oke. Untuk pemasangan di stangnya teman-teman, di stang piston ini ya, jangan lupa ini menghadap ke atas ya, dari atas begitu, artinya yang masuk. Kita kasih oli sedikit di pennya ya teman-teman. Di sini kita sebutnya itu pen ya. Pasang. Ya. Lalu kita pasang yang satunya. Di sini kita gunakan tang cucut ya. Jadi kalau teman-teman tidak punya tang ini lubang ini perlu ditutup ya, lubang yang ke cutternya ini, cutter tengah, jangan sampai nanti kancingnya itu melecak mental ke dalam, itu yang bahaya nanti. Baik, setelah selesai kita pasang ya teman-teman, seperti itu. Sekarang kita pasang bloknya ini ya. Jadi di sini kita kasih oli dulu di linernya ini ya teman-teman, supaya tidak lecet ya. Jadi harus kita kasih oli. Kita kasih oli secukupnya ya, jangan terlalu banyak. Yang jelas oli baru ya teman-teman. Oh ya, di sini teman-teman, ternyata setelah saya buka ya, saya buka tab ganti olinya begitu ya, ternyata olinya itu sedikit sekali teman-teman, olinya tinggal sedikit. Jadi teman-teman bisa lihat di bawah ya, yang itu hanya ini saja olinya teman-teman, tuh nggak nyampe setengah gelas juga nggak nyampe.
ya. Lanjut. Oh ya, di bagian pistonnya juga perlu kita kasih oli teman-teman di ring-ringnya ini ya, untuk menjaga supaya tidak terjadi gesekan ya, gesekan ring gitu maksud saya. Walaupun di linernya juga sudah kita kasih oli ya. Oke, cara pemasangannya gampang teman-teman ya, gini. Pistonnya agak ke atas sedikit gini, baru yang ke bawah. Jadi di sini kita bantu pakai kuku juga tidak masalah teman-teman ya, dan kita goyang sedikit, goyang dikit ya teman-teman ya. Oke, sekarang pasang ya, nanti kamratnya jangan sampai terjepit. Tentunya ini teman-teman sudah saya pasangkan pak ya, pak glock. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Dan posisikan ya di bagian kipas ini teman-teman, di bagian magnet ini ya. Saya anukan biar lebih jelas. Jadi di sini teman-teman perhatikan di bagian sini ya. Nah, yang ini. Jadi posisikan piston itu berada di paling ujung teman-teman, atau seperti ini ya. Ada tanda garis T itu ya teman-teman di situ. Ya. Ya. Jadi teman-teman lihat di sini. Pastikan pistonnya berada di posisi TMA. Oke, jadi untuk mempermudah penyetelan klep nanti atau dan pemasangan gear timing nanti ya di headnya. Oke, lalu setelah ini kita pasang headnya ya teman-teman. Dan lupa bekas oli-oli di sini kita lap, kita bersihkan ya, pakai bensin ataupun apa, yang penting bersih. Jangan ada rembesan-rembesan, nanti itu jalur rembesnya nanti kalau enggak dibersihkan ini teman-teman ya, itu ada jalur rembes nanti. Jadi betul-betul bersih kita gunakan bensinnya. Baik, selanjutnya kita pasang headnya teman-teman ya. Jadi di sini tentunya sudah saya pasangkan pak ya, pak kop yang baru. Jangan. Baut yang dua ya. Di baut yang dua ini duluan teman-teman, walaupun kita tidak kencangkan ya, yang penting sudah terpasang sedikit. Jadi kalau kita kencangkan nanti yang dua ini dulu teman-teman, nanti dia agak miring jadinya ya. Jadi sebaiknya kita asal pasang aja dulu ya. Lalu kita pasang murnya yang ini ya teman-teman, yang 4 ini. Jadi yang ini teman-teman, dan ring tebal juga dia pakai ya di sini. Yang ini ya. Kunci ring yang kunci ring. Jadi di sini teman-teman kita gunakan kunci ring aja supaya kunci ring yang kecil ya, jangan terlalu besar. Kalau kita pakai kunci sok nanti bautnya ini bisa dol ya teman-teman, bisa rusak. Sekarang tinggal kita kencangkan teman-teman ya di sini.
Jadi kita gunakan kunci yang nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek ya teman-teman. Kalau kita gunakan kunci shock di sini teman-teman, nanti kita nggak bisa ukur kekuatannya. Jangan-jangan nanti bautnya dol ya, atau murnya yang rusak. Setelah yang 4 ini kencang teman-teman, baru kita kencangkan yang 2 ini ya. Pakai kunci T10 bisa. Kencang aja. Setelah kencang ini teman-teman, baru kita pasang gear timingnya ya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kiri. Oke, untuk pemasangan gear timing teman-teman di sini ya. Kita lihat di sini ya teman-teman. Untuk camnya pastikan dulu bergerak kiri kanan seperti ini ya. Untuk pelatuk klepnya memang terlalu kencang ini teman-teman, karena memang belum kita setel ya klepnya. Karena biasa kalau sudah kita skur itu, maka setelan klepnya ini akan lebih kencang jadinya. Oke, sekarang kita pasang untuk gear timingnya ya. Jadi di sini teman-teman posisikan atau titik ini dihadap ke depan ya teman-teman, dan garis 1 ini menghadap ke atas, dan garis 2 ini ya, garis 2 menghadap ke bawah ya teman-teman. Oke, makanya tadi kenapa saya suruh di saat pemasangan piston itu teman-teman harus posisi TMA ya. Jadi untuk pencarian, untuk di saat kita memasang gear timing ini tidak sulit jadinya ya, karena sudah TMA atau titik mati atas, atau sekernya berada di paling depan. Untuk pemasangannya seperti ini. Kalau dia tidak pas seperti ini, belum tepat ya, karena garis ini harus tepat dengan garis yang di head ini teman-teman. Bagaimana caranya? Kalau dia kurang tepat di sini, berarti kita geser ke, kalau kita mau geser ke sana, berarti kita congkel melalui bawah ya, seperti ini begitu teman-teman ya, rantai yang bawah ini ya, begitu ya teman-teman. Itu sekarang sudah pas. Ini tinggal kita kencangkan baut kuncinya ya. Jadi sebelum kita kencangkan ini teman-teman, untuk menjaga supaya di saat kita kencangkan nanti ini baut yang 2 ini untuk menjaga gear ini supaya nggak loncat. Maaf teman-teman, memang saya lagi kurang fit ya, artinya batuk sedikit ini. Dan di bagian yang gear timing yang di kruk as ya, gear yang di kruk as itu kita khawatir nanti loncat rantainya, jadi kita kencangkan setelan kamratnya. Jadi seperti ini teman-teman ya, kita putar ke kiri sampai dia tik begitu ya. Setelah rantai kencang, baru kita kencangkan yang baut yang 2 ini. Kita getok sedikit menggunakan tangan kita teman-teman, seperti ini ya. Ini agar benar-benar mengunci. Oke, sekarang tinggal kita setel klepnya di sini teman-teman. Baik teman-teman, untuk penyetelan klep di sini ya, kita gunakan puller. Jadi di sini puller yang kita gunakan itu 0,16 ya, standar untuk spesi ya teman-teman. Oke, caranya teman-teman di sini ya, yang ini yang 0,16. Di caranya teman-teman, di sini kita longgarkan ya. Kita longgarkan, memang ini karena udah dia kencangan tadi, karena memang sudah kita skur ya, atau skir klep ya, begini.
Ini kita sudah jamin ya, kita sudah jamin TMA, sudah pas saat penyetelan klep yang tepat sudah ini. Jadi tidak perlu kita cari lagi ya. Oke, caranya yaitu ditarik seret, didorong tidak bisa ya teman-teman. Jadi ini fungsinya hanya menahan. Tes, tarik ya. Tes lagi ya. Oke. Untuk bawahnya juga X-nya juga sama ya teman-teman. Kita longgarkan sedikit. Ditarik seret, didorong nggak bisa ya. Ini terlalu longgar. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang sudah pas penyetelannya. Jadi ini tinggal kita pasang ya. Untuk throttle body tutupnya. Oh ya, untuk tutupnya ini teman-teman. Jadi untuk menjaga ya, kita kencangkan dulu sedikit. Untuk memastikan. Oke. Untuk tutupnya ini teman-teman, kita ganti karetnya karena memang karet yang kemarin itu udah rusak ya, seperti ini udah pecah. Saking kerasnya sudah pecah kayak plastik ya. Jadi kalau yang aslinya itu ini karet teman-teman ya. Sekarang kita pasang, lalu kita pasang throttle body dan kita tes ya teman-teman motornya. Ya untuk saya bikinkan juga tutorialnya untuk pemasangan CVT ini ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita pasang semua ya, throttle body, sensor, dan lain-lain, dan kita juga sudah melakukan reset 1, 2, dan 3 ya. Jadi sekarang motornya sudah kita jamin sehat walafiat. Kenapa? Karena memang penyebab ngasap yang kemarin itu ya. Jadi sebenarnya begini teman-teman, ngasap itu disebabkan oleh piston yang lecet yang bergesekan dengan liner block ya. Cuman kenapa dia motor ini tidak ngasap ya di saat kita tes kemarin? Karena oli yang akan membuat ngasap itu nggak ada, karena olinya sudah habis ya teman-teman. Yang membuat oli cepat habis itu adalah piston yang bergesekan ya. Piston yang bergesekan dengan liner yang sudah lecet, jadi itu rembes dia ke ruang bakar dan itu ikut terbakar ya. Itu teman-teman. Dan juga di bagian karet tutup kop ini kemarin sudah rusak teman-teman, dan sudah kita ganti juga ya, karena di sini olinya banyak sekali di sini ya, rembes di sini. Jadi itu yang juga salah satu penyebab habis oli ya. Oke, dan sekarang untuk suara yang berisik itu kita tes. Kalau untuk masalah ngasapnya udah pasti teratasi ya, karena sudah kita coulter ya. Sekarang kita tinggal kita tes teman-teman, apakah sudah bersih atau tidak ya suaranya. Dan teman-teman, suaranya sudah enteng, ringan, dan enak ya, kayak motor baru. Dan juga di bagian knalpot teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini sudah aman, tentram ya, sudah nggak ada asap lagi ya teman-teman. Untuk gasnya coba kita tes, sudah enak, kita gas sesuai dengan keinginan sekarang ya, karena sudah kita reset ya. Oke teman-teman, sekarang semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.